Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Nandarini dari S1 Farmasi kelas A semester 5 kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal internasional sediaan injeksi rekonstitusi yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Asam Zoledronat untuk Injeksi melalui Teknik Lyofilisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi dan stabilitas dari asam zoledronat untuk pemberian injeksi yang dibuat dengan proses lyofilisasi atau pengeringan U. Berikut adalah formulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan aktif yang digunakan dalam formulasi ini adalah asam zoledronat. Asam zoledronat digunakan untuk terapi hiperkalsemia, multiple myeloma, penanganan penyakit paket tulang, serta osteoporosis yang diberikan melalui injeksi. Namun, sediaan injeksi yang dibuat adalah injeksi rekonstitusi. Alasan dibuat injeksi rekonstitusi atau injeksi kering karena asam zoledronat mempunyai sifat yang tidak stabil jika disimpan dalam bentuk larutan. Bahan yang kedua adalah manitol. Manitol digunakan sebagai pembantu lyofilisasi, yaitu sebagai lyoprotektan yang berfungsi sebagai penstabil dan pencegah degradasi suatu molekul selama proses freeze drying atau lyofilisasi dan setelah prosesnya selesai serta selama penyimpanan. Bahan yang ketiga adalah natrium sitrat yang berfungsi sebagai buffer atau dapar. Buffer di sini berfungsi untuk mempertahankan pH sediaan pada nilai yang stabil selama penyimpanan. Dalam jurnal ini, nilai pH yang digunakan mengikuti nilai stabilitas pH zat aktif yaitu pada pH 3,5 sampai 6,99. Kemudian digunakan water for injection sebagai pelarut. Water for injection adalah air murni hasil destilasi yang telah disterilkan. Belum dilakukan pembuatan sediaan, terlebih dahulu dilakukan studi preformulasi meliputi kelarutan dan kompatibilitas bahan. Yang pertama adalah uji kelarutan. Dalam proses pembuatannya, zat aktif akan dilarutkan dengan air, sehingga dibutuhkan zat aktif dengan jumlah yang sesuai agar memiliki kelarutan yang baik dalam air, sehingga dosis zat aktif yang nantinya masuk ke dalam tubuh akan sesuai dan dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. Dari hasil uji, asam zoledronat mudah larut dalam air hingga jumlah 15 mg per mililiter. Selanjutnya ada uji kompatibilitas. Dalam melakukan formulasi suatu sediaan, dipilih obat dan bahan tambahan yang saling kompatibel atau cocok untuk digunakan bersama agar dapat dihasilkan sediaan yang stabil, aman, dan mudah untuk diberikan. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan FKR. Hal ini untuk mengetahui adanya interaksi atau tidak antara bahan aktif obat dan bahan tambahan yang ada dalam formulasi. Hasil spektrum yang didapatkan terutama antara spektrum milik asam zoledronat dan spektrum milik campuran ketiga bahan menunjukkan spektrum yang mirip pada bilangan gelombang yang sama dan tidak adanya reaksi antara obat dan bahan tambahan, sehingga disimpulkan bahwa antara zat aktif dan bahan tambahan saling kompatibel satu sama lain. Pada proses pembuatannya digunakan teknik lyofilisasi. Lyofilisasi dikenal juga sebagai freeze dry, merupakan metode pengeringan untuk meningkatkan stabilitas senyawa yang dalam hal ini asam zoledronat dan untuk mendapatkan waktu penyimpanan yang lama. Prinsip kerja lyofilisasi meliputi pembekuan larutan, menggranulasikan larutan yang beku tersebut, mengkondisikannya pada vakum ultra high dengan pemanasan yang pada kondisi sedang sehingga mengakibatkan air dalam bahan tersebut akan menyublim dan akan menghasilkan produk padat. Obat dan bahan tambahan lain dalam formulasi di atas dilarutkan bersama dalam pelarut, kemudian dibekukan dan disublimasikan untuk mendapatkan dispersi molekuler terlyofilisasi. Setelah sediaan selesai dibuat, dilakukan pengujian terhadap sediaan tersebut. Uji yang pertama ada uji organoleptis atau uji deskripsi. Dilakukan pengamatan secara visual terhadap sediaan yang telah dibuat dan hasil yang didapat berupa bentuk dan warna dari sediaan. Semua sediaan dari formulasi 1 sampai 6 mempunyai tampilan berupa serbuk kristal yang berwarna putih. Untuk uji yang kedua ada uji pH. Sediaan yang telah dibuat dengan masing-masing formulasi diukur pH-nya menggunakan pH meter. Nilai pH yang dipersyaratkan dalam jurnal ini adalah 3,5 sampai 6,99 dan semua formulasi memiliki pH yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Untuk yang ketiga ada uji waktu rekonstitusi. Tujuan dihitungnya waktu rekonstitusi adalah untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan serbuk untuk melarut pada larutan pembawa. Hal ini menurut Ansel tahun 1989. Sediaan yang telah dibuat yang telah dalam bentuk serbuk kemudian dilarutkan dengan NaCl 0,9% dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk semua serbuk tersebut larut sempurna.
Dalam jurnal ini, waktu rekonstitusi yang baik adalah kurang dari 2 menit. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa semua formulasi kecuali formulasi 1 memenuhi syarat karena memiliki waktu rekonstitusi kurang dari 2 menit. Semakin cepat waktu rekonstitusi akan membuat sediaan menjadi lebih baik sehingga mempermudah untuk menggunakannya karena tidak membutuhkan waktu lama untuk mendispersikan sediaan hingga homogen. Selanjutnya ada uji kadar air. Penentuan kadar air dalam sediaan ini untuk mengetahui berapa banyak air yang terkandung dalam sediaan, karena adanya jumlah air yang tinggi akan mengganggu stabilitas dari sediaan. Syarat kadar air yang terkandung dalam sediaan adalah tidak lebih dari 2,5% B per B. Dari hasil uji yang didapatkan, semua formulasi kecuali formulasi 1 mempunyai kadar air yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Kemudian, ada uji zat terkait atau substances related. Uji ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya pengotor yang ada dalam sediaan. Semua formulasi diuji menggunakan HPLC. Hasil total dari nilai zat terkait ini tidak boleh lebih dari 0,5% dan semua formulasi mempunyai nilai yang memenuhi syarat. Selanjutnya, dilakukan uji jumlah partikel subdivisible. Masing-masing formulasi dihitung jumlah partikelnya menggunakan alat pengukur partikel subdivisible. Partikel dengan ukuran lebih dari sama dengan 10 mikrometer syaratnya tidak boleh lebih dari 6.000 per vial, dan untuk ukuran lebih dari sama dengan 25 mikrometer syaratnya tidak boleh lebih dari 600 per vial. Dan dari semua formulasi, jumlah partikel yang terhitung pada alat masih di bawah jumlah yang dipersyaratkan. Selanjutnya, dilakukan uji kadar obat dalam sediaan atau esai. Penetapan kadar ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar zat aktif yang terdapat dalam sediaan. Penetapan kadar ini dilakukan dengan menggunakan HPLC. Syarat kadar zat aktif dalam sediaan ini adalah antara 95 sampai 110%. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua formulasi yang telah dibuat menjadi serbuk terliofilisasi ini, kecuali formulasi 1, kadar obatnya yang terkandung masih dalam jumlah yang dipersyaratkan. Berikut adalah tabel hasil uji sediaan injeksi asam zoledronat terliofilisasi. Dalam 6 formulasi yang telah dibuat, bobot dari manitol dan natrium sitrat terus dinaikkan dari formulasi 1 hingga 6. Penambahan 2 bahan tambahan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil uji yang terbaik. Namun, penambahan natrium sitrat dengan jumlah yang terlalu banyak dapat meningkatkan nilai zat terkait atau pengotor pada sediaan. Dan pada formulasi 5, nilai sediaan terkaitnya sudah mencapai batas yaitu 0,5%. Tidak hanya natrium sitrat, penambahan manitol dengan jumlah yang banyak juga menyebabkan adanya masalah. Pada formulasi 6, dengan jumlah manitol sebanyak 120 mg membuat terbentuknya cake atau padatan yang terliofilisasi menjadi sangat keras dan dapat membuat waktu rekonstitusinya meningkat. Dari ke-6 formulasi, formula 4 lah yang paling optimal dengan hasil uji yang terbaik. Kemudian dilakukan juga pengujian stabilitas pada formulasi 4, yaitu dengan menaikkan suhu penyimpanan sediaan pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 75% plus minus 5% RH. Pengujian ini dilakukan pada waktu 1, 2, dan 3 bulan. Dengan dinaikkannya suhu penyimpanan, membuat waktu rekonstitusi dari sediaan menjadi semakin meningkat dan kadar zat aktif yang terkandungnya menjadi turun. Dari pengujian ini, didapatkan hasil bahwa penyimpanan sediaan asam zoledronat untuk injeksi ini yang tepat adalah pada suhu 25 derajat Celcius dan tidak boleh dinaikkan. Dari hasil review jurnal yang saya lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Asam zoledronat adalah obat golongan bifosfonat yang tidak stabil dalam larutan, sehingga asam zoledronat diformulasikan dalam sediaan kering terliofilisasi untuk injeksi. Hasil dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa formulasi 4 adalah formulasi yang paling optimal dan memberikan hasil yang terbaik. Hasil uji stabilitas pada formulasi 4 juga menunjukkan bahwa sediaan untuk injeksi ini sebaiknya disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan tidak pada suhu yang lebih tinggi. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.